Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan bagi teman-teman semuanya untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Presensi sudah tersedia di kolom chat. Untuk link presensi ini akan ditutup pukul 15.55. Jadi silahkan bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, silahkan untuk segera isi presensi. Dan juga bagi teman-teman yang namanya belum sesuai dengan ketentuan, silakan rename ulang dengan format NIM, lalu nama dan juga jurusan.
Ya, selamat datang kepada Bapak Dr. Panduh Yang Sewu. Assalamualaikum, Bapak. Ya, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensi masuk. Link presensi ada di kolom chat. Jadi saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan untuk segera mengisi presensi. Kenakan link presensi akan ditutup pukul 15.55. Dan juga bagi teman-teman semuanya, bagi yang namanya belum sesuai dengan ketentuan, silakan untuk merename ulang dengan format NIM, lalu nama dan jurusan. Dan juga saya harapkan bagi teman-teman semuanya ketika kita mulai acara, silakan bagi teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Jadi video silakan bisa diaktifkan. Dan juga jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya. Dan juga silahkan persiapkan juga kiranya juga dan semuanya untuk menyimak pematerian pada pekan kali ini. Batu ya, alingan, motor, motor, terus anu sekenan enggak? PHP. Bundung itu juga geter. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan boleh di nonaktifkan mikrofonnya atau di mute ya, supaya tidak mengganggu kepada yang lainnya juga. Dan bagi teman-teman juga yang baru masuk, silakan bisa langsung presensi. Sebelum dimulai, silakan bagi teman-teman untuk mengaktifkan videonya ya. Sebentar lagi kita akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur, mudah-mudahan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya hingga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama meskipun dalam online ya, yaitu dalam ruangan Zoom. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan kebaikan. Allah catat sebagai kebaikan. Salat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Lalu Pak kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita salah umatnya, yang mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk pekan ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat luar biasa, ya. Tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Henry Sisna. Insya Allah untuk FGD kali ini saya akan membantu acara pada kali ini. Untuk tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Nah, ini materi ini sangat luar biasa menarik ya, karena kan banyak orang yang menyalahgunakan radikalisme ya. Apa-apa disebut radikalisme, apa-apa disebut radikalisme, dan radikalisme itu adalah sesat dan sebagainya lah. Maka dari itu kita sekarang akan membahas tentang upaya preventif mengenai menangkal radikalisme dalam hal beragama. Untuk dosen narasumber yaitu Bapak Dr. Panduh Yang Sewu STHIM AG dan juga para penyaji kita. Yang pertama ada Anis Lakila Yusuf, Pendidikan Teknik Arsitektur B. Kedua, Anastasia Reskianisha P. Ilkom A. Dan yang ketiga, Muhammad Lutfi Hawari, Bahasa dan Sastra Indonesia B. Nah, marilah kita buka acara kali ini. Ya,
FGD kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya untuk saya ingin tahu nih semangat teman-teman semuanya, silahkan mikrofonnya diaktifkan. Kita jargon dulu ya untuk menambah semangat dalam FGD kali ini. Silakan mikrofonnya bisa diaktifkan. Seperti biasa ketika saya katakan FGD tutorial SPAI, nah, maka jawabnya kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Gitu ya. Saya coba ya. FGD tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Kurang semangat, satu kali lagi. FGD tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Silahkan dimatikan kembali mikrofonnya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke penyajian pertama yang akan disajikan oleh Anis Rukira Yusuf, Pendidikan Teknik Arsitektur B. Jadi silahkan pada Anis untuk menyampaikan pematerian pada pekan hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anis Rukira Yusuf. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Sebelumnya, radikalisme itu apa sih? Radikalisme itu mungkin identik, radikalisme itu seperti suatu perubahan atau pembaharuan dalam hal sosial ataupun politik yang bersifat ekstrim, ataupun bisa dengan cara kekerasan. Dan dalam ayat Al-Quran pun dijelaskan dalam surat An-Nisa, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Mohon maaf, ini screen-nya. Iya, saya ulangi lagi ya. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan di surat An-Nisa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Yang berarti, wahai ahli kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas dalam agama kalian. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membolehkan kita melewati batas dalam hal beragama juga. Upaya menangkal radikalisme itu ada dua. Ada yang namanya upaya preventif, ada yang namanya upaya kuratif. Upaya preventif itu adalah upaya yang dilakukan untuk mereka yang memang belum, belum mengenal radikalisme atau mungkin belum terlibat. Nah, sedangkan upaya kuratif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menangkal radikalisme kepada mereka yang memang sudah tertarik gitu kan akan gerakan radikalisme tersebut atau mungkin sudah terlibat gitu. Tapi berhubung di sini judulnya upaya preventif, jadi yang saya akan bahas itu adalah upaya preventif saja. Nah, di sini itu ada yang namanya faktor penyebab. Jadi bagaimana sih, kenapa sih bisa ada gerakan radikalisme itu? Kenapa sih orang tuh bisa, bisa terikut gitu kepada gerakan tersebut? Yang pertama adalah ada pemahaman agama yang kurang dan keliru, zaman semakin berkembang, tersebarnya hoax, dan tidak seimbangnya sosial dan ekonomi. Sekarang ini zaman semakin berkembang, begitupun pula dengan teknologi, apalagi teknologi informasi. Banyak orang
yang secara otodidak itu bisa mempelajari sesuatu. Akan tetapi, jika dalam hal agama tidak disarankan kita mempelajari secara otodidak. Mengapa? Karena ditakutkannya timbul perspektif-perspektif lain dalam dalam diri kita. Jadi misal ketika kita belajar agama nih, kita membaca buku. Lalu kita membaca buku, kita bagus ya niatnya gitu untuk mempelajari agama gitu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kita membaca buku. Setelah itu timbullah perspektif, oh kayaknya gini deh, nggak kayak gitu. Oh kayaknya gini deh, nggak kayak gitu. Nah, seperti itu jika tidak tidak dilandaskan dengan guru gitu, seperti itu. Kemudian tersebarnya hoax. Ya sekarang udah nggak asing ya, hoax itu memang sudah tersebar gitu kan di mana-mana. Terus tidak seimbangnya sosial dan ekonomi. Lingkungan itu sangat mempengaruhi akan karakter kita, akan kehidupan kita. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kamu ingin mengenal sifat seseorang, kamu lihat dari teman-temannya gitu, seperti itu. Nah, ini adalah sebagian faktor penyebab mengapa seseorang itu bisa mengikuti gerakan radikalisme. Upayanya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran. Mohon maaf, saya bahas dari atas dulu saja. Menanamkan jiwa nasionalisme. Kita itu tinggal di Indonesia. Kita harus menanamkan jiwa nasionalisme, tapi jangan sampai kita umat Islam gitu. Jadi agama dan negara itu jangan sampai negara itu tingkatannya tuh melebihi agama kita gitu. Jadi emang semua itu ada batasnya ya. Berpikiran terbuka dan toleran. Yaitu dari situ kita itu harus berpikiran terbuka karena ya perlunya menerima pendapat orang lain gitu. Jika memang perspektif kita itu kurang tepat. Waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas positif, menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Toleransi itu perlu. Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk toleransi. Akan tetapi kita juga jangan sampai melewati batas-batas syariat dan akidah kita. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu, maksudnya dalam artian seperti mengucapkan Natal, itu kan dilarang ya dalam Islam gitu. Jadi ya sebaiknya tidak dilakukan gitu. Jadi toleransi pun ada batasannya gitu. Tapi jangan sampai pokoknya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Dan kita juga nggak bisa kayak ngelihat orang, si itu radikalisme gitu. Kita juga nggak bisa kayak gitu. Jangan sampai kita juga asal menuduh orang radikalisme. Nah, terus ini ada sosialisasi pemahaman pentingnya toleransi sesuai syariat Islam. Saya kira perlu ya di kampus, apalagi di kalangan mahasiswa itu ada yang namanya sosialisasi gitu dalam menangkal radikalisme. Dijelasin lagi lebih jelas gitu radikalisme itu apa. Terus yang kedua itu mempelajari ilmu agama dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya baik ya, tetapi harus benar juga mempelajarinya agar kita tidak keliru gitu. Pemahaman agama kita itu tidak keliru. Yang ketiga ini bertabayun. Ya, karena tersebarnya hoax dan zaman semakin berkembang, informasi pun sudah menyebar di mana-mana gitu kan. Jadi kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu perlunya kita bertabayun terlebih dahulu gitu. Dan yang terakhir itu adalah berdoa dan mendoakan. Kita sebagai umat muslim, kita juga penting bagi kita berdoa dan mendoakan. Contohnya jika ada teman kita, misal kita kayaknya dia itu mengikuti gerakan radikalisme deh gitu. Nah, kita juga nggak bisa asal menentang gitu, kamu jangan itu,
maksudnya kita nggak bisa asal menentang gitu. Ya yang pertama kita ingatkan, yang kedua kita doakan gitu. Dan kita juga harus berdoa ya kepada diri kita agar selalu ada dalam jalan Allah. Mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dari apa yang saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Teh Anis. Selanjutnya untuk penyaji kedua yaitu ada Teh Anastasia Reskianisa dari Pendidikan Ilkomah. Dipersilakan untuk menyajikan materi. Bismillah, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Anastasia Reskianisa dari Pendidikan Ilmu Komputer A. Di sini akan memaparkan gitu ya, mungkin sedikit sharing tambahan dari penyaji sebelumnya gitu ya mengenai upaya preventif atau pencegahan menangkal radikalisme beragama. Nah, sudah dijelaskan ya tadi gitu, radikalisme itu tentunya suatu sikap gitu ya dari seseorang atau kelompok tertentu yang bersifat ekstrim sehingga melahirkan perbuatan tindak kekerasan gitu ya identiknya. Nah, kalau misalkan di dalil Al-Quran gitu ya dan As-Sunnah itu sendiri, radikalisme itu kurang lebih disebutkan gitu ya dengan kata gulu gitu ya, atau bertindak melewati batas. Nah, di sini ada di Quran surat An-Nisa ayat 171, wahai ahli kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas atau gulu dalam agama kalian. Kemudian pada hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah ya, hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas, gulu dalam beragama, sebab sungguh gulu dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian. Nah, gulu ini gitu ya, dikutip gitu ya dari Al-Manhaj gitu ya, ada sikap-sikap gitu yang melahirkan tindakan melewati batas atau gulu ini gitu ya. Apa sajakah itu gitu ya? Yang pertama adalah kebodohan dalam agama. Nah, sikap ekstrim gitu ya, tentunya dilahirkan oleh seseorang yang kurang taat gitu ya, atau kurang maksimal gitu dalam mempelajari ilmu agama gitu. Karena kita ketahui terutama Islam gitu ya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu. Maka mustahil gitu ya suatu rahmat itu berisi suatu tindakan yang ekstrim, bahkan berujung pada tindak kekerasan gitu atau radikalisme gitu. Kemudian yang kedua itu ada taklid gitu. Taklid atau ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan pada suatu adat tertentu gitu ya, atau suatu kelompok yang pada awalnya tadi gitu ya bodoh dalam hal agama gitu ya. Kemudian ikut-ikutan gitu ya orang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu mengikuti hawa nafsu gitu. Nah, tentunya gitu ya, mungkin setiap orang gitu ketika manakala memiliki manakala tidak memiliki akidah yang sempurna gitu ya, iman yang sempurna, dan tidak berserah diri atau bergantung kepada Allah sepenuhnya gitu ya, itu segala keputusannya itu masih didasari oleh hawa nafsu gitu ya, sehingga hawa nafsu ini bisa berujung pada tindakan radikalisme tadi gitu ya, atau kekerasan gitu ekstrim manakala ada sesuatu yang menurut dia gitu ya, menurut hawa nafsunya tidak sesuai. Kemudian yang keempat gitu ya, gulu itu berasal gitu ya, salah satunya adalah manakala seseorang berdalil pada hadis-hadis lemah atau palsu. Nah, maka gitu ya, sikap gulu atau radikalisme ini berarti terjadi karena suatu penyimpangan gitu ya, atau kekeliruan. Maka yang harus kita miliki gitu ya, upaya preventifnya itu memastikan kita memiliki kebenaran dalam iman, ilmu, dan akhlak gitu ya. Yang pertama kita harus memiliki kebenaran iman gitu ya. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah gitu ya, kepada Rasul, kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu, dan rukun iman berikutnya itu benar gitu. Dan tentunya iman itu kan tidak hanya suatu keyakinan yang ada di dalam hati ya, tapi juga diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Maka
sangat penting gitu bagi kita memiliki iman yang lurus, kemudian dipelihara dengan baik gitu. Dan bentuk pemeliharaan itu adalah ya agar kita bisa mengamalkan gitu ya iman itu. Dan pemeliharaan yang paling utama itu adalah memiliki ilmu gitu ya. Itu adalah poin selanjutnya gitu ya, memiliki atau memahami ilmu agama dengan benar dan kafah gitu ya, atau menyeluruh gitu ya. Karena tadi gitu kan ya, munculnya sikap ekstrim itu karena kita tidak memahami agama dengan benar, menyeluruh gitu ya. Mungkin hanya satu aspek saja gitu. Mungkin hanya banyak gitu kan yang mungkin hanya memerhatikan faktor indallah gitu ya. Pada Allahnya saja gitu. Kita melupakan indanasnya gitu ya, hubungan antara manusianya. Nah, maka memahami ilmu agama pun harus secara menyeluruh gitu ya, kafah, terlebih benar gitu. Benar itu berarti pada ulama gitu ya, yang sudah tentunya gitu diakui gitu ya, kredibel gitu dalam menyampaikan ilmu agamanya. Kemudian yang terakhir itu adalah memiliki akhlak gitu ya, akhlak yang benar gitu. Akhlak yang benar itu bisa kita contoh tentunya dari role model terbaik gitu ya, apalagi umat Islam itu adalah Rasulullah Muhammad SAW gitu. Dari sikapnya gitu ya sudah jelas gitu ya, beliau tentunya toleransi gitu ya, kemudian mencintai sesama makhluk gitu. Bahkan dari segi kepribadiannya saja sehari-hari itu selain dirindukan gitu oleh sahabat, tentunya Rasulullah juga gitu ya, ketika kita berkaca gitu ya pada sisi historisnya Rasulullah gitu ya, bahkan musuh pun menyayangi gitu ya beliau gitu, musuh pun percaya pada beliau. Mengapa gitu ya? Salah satu contohnya gitu ya, Rasulullah pernah mengumpulkan gitu ya kaum kafir Quraisy di suatu bukit ya, kemudian mengatakan gitu ya kepada kafir Quraisy, bagaimana jika ada serangan gitu ya musuh di balik bukit ini. Kemudian jawaban kaum kafir Quraisy apa gitu ya? Mereka percaya gitu ya kepada Muhammad gitu ya, percaya gitu karena saking akhlaknya beliau tuh mulia gitu. Dan tentunya akhlak beliau itu adalah akhlak muslim sejati gitu. Dan akhlak muslim sejati itulah gitu yang harus dimiliki oleh kita gitu, karena sosok yang radikal gitu ya, sosok yang tadi gitu ya yang melampaui batas ekstrim itu selain bodoh dalam hal agama, tentunya memiliki akhlak yang buruk ya gitu. Ketika kita lihat gitu informasi di media gitu bagaimana menyakiti orang lain gitu ya, menyakiti orang-orang yang tidak berdosa ya, itu bukan akhlak seorang muslim gitu. Maka ada penyimpangan di situ gitu ya. Bahkan gitu salah satu contoh toleransi yang luar biasa gitu ya, mencintai sesama makhluk gitu ya, itu ada pada contohnya itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, mungkin itu bisa kalian cari sendiri ya referensinya gitu mengenai toleransi terbaik gitu ya, versi saya itu berkaca kepada Sultan Muhammad Al-Fatih manakala menemui umat Kristen di Konstantinopel saat itu. Mungkin itu ya, mungkin segala kurang-kurangnya mohon maaf. Teman-teman bisa mencari lagi untuk lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Teh Anastasia. Selanjutnya penyaji terakhir yaitu pada Kang Muhammad Lutfi Hawari dari Bahasa dan Sastra Indonesia B. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, terima kasih. Saya di sini hanya akan menambahkan materi saja karena kebanyakan sudah dibahas ya secara umum. Baik, dalam bab upaya preventif penangkal radikalisme dalam beragama, kita akan masuk ke dalam pengertiannya dulu. Pengertian radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud 2007, radikalisme adalah ada 3 pengertian. Yang pertama, paham atau aliran yang radikal dalam berpolitik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Selain itu, dalam kamus politik, yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya dan mempertegas dengan cara yang sempurna
doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Menurut Kartodirjo, tahun 1985, radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Lalu, menurut Rubaidi tahun 2007, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Dapat disimpulkan, radikalisme adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara ekstrim dan berlebihan melampaui batas, ditujukan untuk merubah suatu tatanan politik. Lalu setelah ada pengertiannya, bagaimana ciri-ciri radikalisme itu? Menurut Mas Duki tahun 2012 ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, mereka merasa benar dan mendoktrin selain mereka salah. Yang kedua, mempersulit. Contohnya dalam agama Islam, yang sunnah jadi wajib, yang makruh jadi haram, dan yang lain-lain. Yang ketiga, berlebihan dalam agama. Contohnya, dalam dakwah mereka membuat orang-orang baru yang awam merasa ketakutan dan keberatan. Padahal tidak seperti itu. Dan lalu yang keempat, kasar dalam berinteraksi. Yang kelima, mengkafirkan orang lain. Nah, dari ciri-ciri dan pengertian tersebut, contoh gerakan radikal itu seperti apa? Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat kita turunkan menjadi contoh satu, yakni gerakan ISIS. Yang kedua, main hakim sendiri, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap radikalisme? Di sini ada 3 pandangan. Yang pertama ada dari Al-Baqarah, dari ayat 143, dari An-Nisa ayat 171, dan hadis. Dari surat Al-Baqarah yang sudah ditafsirkan, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, terbaik, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Menurut tafsir yang sudah mengartikan ayat tersebut, dalam kalimat umatan wasatan, umat yang adil atau pertengah, tampak jelas bahwa umat Islam dilarang melampaui batasan yang telah ditetapkan syariat, baik dalam keyakinan maupun amalan. Sikap melampaui batas tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam semua urusan, apalagi dalam urusan agama. Bahkan syariat melarang sikap ini ada beberapa dalam ayat Al-Quran lain. Yang kedua dari surat An-Nisa ayat 171 yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas gulu dalam agama kalian. Tampak jelas di sini bahwa kita tidak boleh bertindak melebihi batas. Lalu selanjutnya dari hadis An-Nasai dan Ibnu Majah yang artinya, hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas gulu dalam beragama, sebab sungguh gulu dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian. Lalu setelah kita mengerti pengertian radikalisme, contohnya, dan pandangan Islam terhadap gerakan radikalisme ini, bagaimana cara menangkalnya? Ada 4 cara yang sebenarnya mudah untuk dilakukan. Yang pertama, belajar dari banyak sumber. Maksudnya bagaimana? Jika kalian sedang belajar atau menuntut ilmu, biasakan mendapatkan sumber lebih dari 1. Menurut dosen saya, minimal ada 10 sumber yang menjelaskan tentang ilmu yang sama. Begitu pula juga ilmu kajian Islam. Jika misalkan kita mengikuti suatu kajian dan mengatakan tentang A, jangan langsung percaya terlebih dahulu. Ikuti kajian lain, baca dari banyak sumber, baca dari buku hadis, bahkan mungkin dari Al-Quran. Kalau memang ilmu tentang A dinyatakan demikian, berarti betul bahwa A adalah ilmu yang benar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya orang-orang yang belajar dari satu sumber saja, merasa benar, dan mulai menyatakan bahwa hal selain sumbernya itu adalah salah, yang akan membawanya kepada gerakan radikal. Selain itu, ada sisi positif dari belajar dari banyak sumber. Kita akan menjadi lebih rendah hati, karena semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin kita tidak mengerti apa-apa, yang secara tidak langsung akan melanjutkan lagi kita untuk terus menuntut ilmu. Yang kedua, ada meminimalisir kesenjangan sosial. Dalam hal ini, kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu terjadinya paham radikalisme dan tindakan terorisme. Agar kedua hal tidak terjadi, maka kesenjangan sosial harus diminimalisir. Caranya, ada beberapa cara. Dari pihak pemerintah, merangkul secara adil para rakyat, dan para pemerintah melakukan aksi nyata kepada rakyat. Pemerintah pula mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat.
Selain itu, kita sebagai masyarakat yang notabene tidak memiliki kekuasaan seperti pemerintah, bisa melakukan dengan selalu merangkul sesama kepada kebaikan dan tidak memilih-milih teman. Hal ini menjadi problematika Indonesia, karena rasisme masih sering terjadi dan menimbulkan banyak kekacauan. Jika kita bisa meminimalisir kesenjangan sosial antar sesama, maka akan semakin kecil pula kelompok masyarakat yang menganggap bahwa dirinya terkucilkan dan meminimalisir pikiran untuk berbuat gerakan radikal agar suara mereka bisa didengar. Yang ketiga, melaporkan aksi radikal. Hal ini guna untuk mengurangi setiap gerakan radikal yang kiranya akan mulai tumbuh di mana-mana. Jika kita melaporkan aksi radikal, maka aksi tersebut akan terhenti dan orang-orang awam yang tidak paham tidak akan terjerumus kepada paham radikalisme tersebut. Hal ini sangat penting karena jika kita paham bahwa gerakan radikal adalah gerakan yang merugikan, namun kita membiarkan gerakan tersebut hadir di lingkungan kita sama saja mendukung aksi gerakan radikal tersebut. Dan yang terakhir ada sosialisasi aksi radikal. Poin ini hampir serupa dengan poin sebelumnya, yakni mencegahnya berjamurnya aksi radikal di lingkungan kita kepada orang-orang awam yang tidak paham apapun. Kita yang paham akan aksi radikalisme bisa mulai sosialisasi kepada lingkungan untuk mengajarkan bahwa aksi yang memberikan ciri-ciri radikal harus segera dihindari, bahkan dilaporkan untuk mencegah gerakan radikal terus berjamur di Indonesia. Sekian dari sharing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Muhammad Lutfi Hawari dan juga kepada dua penyaji sebelumnya. Luar biasa ya, materi pada hari ini sangat luar biasa menarik. Disilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun berdiskusi mengenai materi kali ini. Persilahkan bisa diaktifkan mikrofonnya dan juga silakan bisa dimulai dengan menyebutkan nama, lalu NIM dan juga pertanyaannya apa. Silakan. Izin bertanya boleh? Boleh. Satu-satu ya. Silakan, Aden. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemateri dari 3 teman luar biasa sekali, sangat luar biasa. Saya izin bertanya sih, tadi sudah lengkap sebenarnya, tapi saya yang ingin ditanyakan, dalam radikalisme kan memiliki pemikiran yang sudah bulat atau sudah merasa benar, kayak yang tadi pemateri ketiga bahwa mereka sudah paling benar dan mengkafirkan atau menyalahkan orang lain. Nah, itu cara mengingatkan kepada teman atau orang yang kita kenal secara langsung nih, bagaimana memberikan pemahaman agar mereka memiliki pandangan atau pemikiran yang terbuka. Begitu aja sih, terima kasih. Ya, jadi dari Aden ya bertanya bahwasanya ketika misalkan ya teman-teman kita ataupun ada orang-orang yang radikal ya memiliki pemikiran yang sudah bulat, radikal sudah bulat dan juga sering menyalahkan orang dan sebagainya. Nah, bagaimana cara teman-teman ya untuk mengingatkan mereka atau memberikan pemahaman kepada mereka supaya mempunyai pemikiran yang terbuka ya, atau menjauhi dari radikalisme itulah gitu. Atau menjauhi dari radikalisme itu sendiri. Silakan bagi teman-teman penyaji ataupun yang lainnya. Silakan. Ada tambahan sedikit boleh? Ya, boleh. Tambahan sedikit, seandainya kita melaporkan ke yang lebih seperti pemerintah agar tidak seperti fitnah atau salah paham, itu bagaimana menghindari kita tiba-tiba melaporkan, kan tidak mungkin, kita harus tahu dulu lebih dalam gitu, biar kita nggak tiba-tiba langsung lapor gitu. Terima kasih. Ya, silakan. Baik teman-teman, apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan saya tadi? Kang, boleh Izin Kang? menanggapi, Ya. boleh? Silakan, boleh. Mau siapa dulu? Saya dulu, Gimana boleh? Kang? Boleh deh, Widari. boleh. Enggak, Widari dulu. Ya, Widari Rizky 180458 dari Pendidikan Bahasa Jepang C. Masih ingat waktu saya tutorial semester 1 dulu, kan ada pemateriannya juga. Terus ada materi tentang prevensi ini radikalisme Islam. Jadi
dikasih tahu waktu dulu sama tetehnya, kalau misalnya ada teman yang kayaknya udah radikalisme gitu, terus dia tuh mengajak atau misalnya nggak mengajak, kita tahu, diusahakan untuk kita jangan sembarangan ngajak bicara gitu. Bisa jadi kita yang terbawa, takutnya kita gitu yang ilmunya kurang malah jadinya kebawa. Jadi pas lagi mereka ngomong, kitanya oh iya ya, oh ternyata benar gitu. Jadinya akhirnya kita yang kebawa gitu. Kalau bisa kita diskusikan dulu sama yang lebih paham. Terus sama tetehnya itu dikasih tahu dosen UPI, dosen agama UPI semua terbuka gitu. Kalau misalnya kita mau diskusikan sama mereka gitu, jangan sampai kita yang diskusi sama teman yang radikal itu. Terus kalau bisa dicatat terus dilaporkan itu ke dosen UPI-nya dulu. Kalau nggak salah di UPI sendiri ada yang khusus untuk menangani mahasiswa yang sudah radikal itu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita yang berusaha untuk mengatasi atau mengajak bicara si teman yang radikal itu. Sekian. Ya, terima kasih. Selanjutnya tadi siapa? Silakan. Saya, Kang. Ya, mohon maaf, silakan. Kameranya tidak dibuka, lagi di luar. Halo teman-teman, nama saya Rizky Ilman, NIM-nya 1801052. Sedikit menjawab mungkin Kang yang tadi pertanyaan dari sebelumnya mengenai bagaimana cara melapor biar tidak menjadi fitnah. Sebenarnya selama kita tahu etika melapor sih aman, maksudnya kayak minimal ada bukti barang itu 3 kalau tidak salah, terus saksi minimal 2, itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Terus selain untuk pertanyaan yang lainnya mungkin bisa oleh pemateri lebih dibahas lebih jauh. Terus saya juga mau menyoroti tadi perkataan dari pemateri mengenai tidak boleh mengucapkan hari Natal, selamat hari Natal, itu entah ya, bagi saya itu masih bisa dipertanyakan sih, maksudnya karena yang selama ini saya imani adalah selama tidak mengimani yang diselamatkan tidak masalah gitu. Saya rasa ini bisa menjadi topik diskusi yang menarik untuk kita bahas gitu. Gitu sih Kang, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Tadi disinggung ya bahwasanya tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ya. Nah, kira-kira dari teman-teman apakah ada tanggapan mengenai ini ya, selintas mengenai tadi yang dijelaskan oleh penyaji mengenai tidak boleh mengucapkan hari Natal ataupun tahun baru dan lain sebagainya. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti dari saya ya menambahkan sedikit mengenai hari Natal ini. Saya pernah baca dari beberapa sumber, terutama dari MUI. Ya, saya membaca bahwasanya MUI tidak mengharamkan mengucapkan hari Natal ataupun hari Tahun Baru dan sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa ulama yang melarang itu, ya, takutnya itu masuk ke ranah akidah. Nah, kalau misalkan selain dari ranah akidah itu diperbolehkan saja mengucapkan atau tidak. Itu yang saya pahami ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah masuknya ke ranah akidah, misalkan kita mengucapkan Natal, kita meyakini bahwa itu agamanya benar dan sebagainya, sampai masuk ke akidah kita, merusak akidah kitanya, maka itu haram, nggak boleh. Gitu. Tapi ya itu gimana kita melihatnya ya, apakah itu masuk ke ranah akidah atau tidak. Karena dalam hal toleransi, kalau untuk sesama agama, ya sama antar umat beragama itu boleh. Tapi kalau toleransi dalam hal beribadah itu tidak boleh. Ya. Karena Rasul juga menjelaskan bahwa Allah pun menurunkan wahyu Quran soal kafirun. Nah itu ya patokannya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kalau toleransi antar umat beragama, misalnya kita menghormatinya, ya kita menghormati misalkan mereka hari raya dan sebagainya itu ya boleh. Asalkan tidak terjumus kepada hal akidah. Kalau sudah terjumus ke akidah, ya berarti itu haram. Itu bisa jadi merusak akidah kita. Yang bahayanya ya kita jadi murtad. Itu bahayanya ya. Itu yang saya pahami. Nah, selanjutnya silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya
lagi mengenai radikalisme. Pertama, upaya mencegah ya atau menangkal radikalisme ya, dalam hal beragama. Silakan. Sebelum masuk, Pak. Ya, boleh. Ya, untuk menanggapi permasalahan yang tadi, yang bukan apa ya, buat masukan aja ya, dan pengingat. Ya pokoknya kita yang penting ya menurut saya jangan sampai kita memberi ucapan ke orang lain selamat Natal atau hari-hari besar yang lainnya dan sampai kita lupa gitu sama hari-hari besar di Islam. Nah, tuh banyak tuh orang-orang kayak gitu ya. Nah, ini sih untuk masukan aja buat teman-teman yang lain, untuk pengingat juga. Jangan sampai kita hype-nya lebih besar ke acara-acara dari agama lain, padahal agama kita yang lebih wajibnya gitu, yang lebih harus kita hype-nya lebih semangat lagi kan, lebih menyambut dengan baik, kayak gitu hari-hari besar dalam Islam. Ya mungkin itu aja sih masukan dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan bagi teman-teman, apakah ada yang perlu diskusikan kembali mengenai radikalisme dalam beragama, terutama menangkal radikalisme dalam beragama ya. Jadi otomatis karena menangkal atau mencegah, jadi otomatis bagi orang-orang yang belum masuk ke ranah radikal supaya mereka itu tidak jadi masuk. Silakan bagi teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan ataupun didiskusikan? Silakan. Saya Kang boleh menambahkan Ya, boleh. sedikit yang tadi. Boleh. Kalau dari saya, setahu yang saya tahu dari guru saya, mengapa dalam tanda kutip dilarang mengucapkan selamat Natal karena takutnya kita merasa senang dan terbawa suasana gitu serta ikut merayakan ketika Natal tersebut. Itu yang ditakutkan. Makanya dilarang, bukan dilarang, maksudnya dalam tanda kutip tidak mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim gitu kan. Kalau dari saya, dari guru saya gitu. Kasih Kang. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya mengenai radikalisme ya? Kalau untuk yang tadi mengenai pengucapan Natal itu jawabannya ya sudah banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga sudah paham. Nah, sekarang kita ke yang tentang radikalisme. Nah, kira-kira apakah ada yang ditanyakan ataupun menambahkan yang tadi ya mengenai ketika kita tahu ada yang radikalisme langsung lapor ke polisi. Nah, itu gimana ataupun gimana cara lapornya atau gimana, ataupun misalkan ada yang tahu misalkan tanda-tanda yang sering dilihat oleh orang-orang yang oleh kita ataupun oleh teman-teman yang pernah mengalami ya, melihat bahwa oh itu kajiannya radikal dan sebagainya. Boleh ceritakan juga boleh. Silakan. Nah, kalau masih belum ada, nah mungkin saya mau bertanya ya kepada kalian kalau gitu. Nah, kan radikalisme itu ingin adanya perubahan atau biasanya orang-orang yang radikal itu tekadnya sudah bulat. Makanya bisa menyalahkan orang lain. Nah, mungkin saya bertanya-tanya kenapa sih mereka bisa sebulat itu tekadnya jadi radikalisme? Dikasih doktrin seperti apa sih mereka sehingga dia benar-benar kekeh ya, kalau bahasa Sunda kekeh, kuat pendirian dia bahwa dia tuh benar, yang lain salah gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman apakah ada tambahan ataupun mau menjawab pertanyaan dari saya? Silakan. Silakan, ada? Mau menanggapi. Iya, boleh. Halo. Saya Imelda Widya Hikmah dari Pendidikan Ilmu Komputer kelas A. Maaf sebelumnya sinyalnya lagi nggak stabil jadi off kamera. Jadi kalau saya mau menanggapinya gini Kang, kenapa misalkan tadi kalau nggak salah kenapa orang-orang bisa terjebak dalam radikalisme kayak gitu kan Kang intinya? Ya itu awal mulanya. Nah ketika dia sudah masuk, kenapa dia tetap kukuh dalam pendiriannya bahwa dia itu benar, yang lain salah? Kalau sepengetahuan saya, orang-orang biasanya menerima
yang diemeng-emengi tentang materi seperti itu atau ilmu-ilmu radikal itu biasanya mereka yang baru belajar akan agama atau mereka yang sedang haus dengan ilmu-ilmu agama. Nah, ketika mereka itu haus dengan ilmu-ilmu seperti itu, apapun yang ia dapatkan akan mudah dipercaya gitu. Sedangkan kan kalau misalkan orang-orang yang setidaknya punya basic atau punya dasar, mereka akan mempertimbangkan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang masuk lagi seperti itu, Kang. Bahayanya ketika ilmu yang baru ini adalah ilmu-ilmu yang mengajarkan kita untuk radikal, orang-orang akan terjebak dengan ilmu tersebut gitu. Susah untuk membuka ilmu baru. Beda halnya ketika mereka yang sudah didasarinya dengan ilmu-ilmu yang lebih menyeluruh. Kayak gitu, Kang sih. Udah. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ya, sama-sama. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Seorang lagi? Silakan. Ya. Ya, silakan. Kalau menurut saya tambahan untuk tadi apa yang dikatakan tadi barusan saya setuju bahwa orang-orang yang biasanya menjadi radikal adalah orang-orang yang baru belajar dan baru pada tahapan mereka paham akan ilmu yang lebih benar. Lalu ada tambahan lagi, biasanya materi yang diberikan kepada mereka itu adalah materi-materi yang berbau konspirasi. Karena saya pernah menjadi salah satu orang yang menjadi orang yang apa sebutnya, belajar teori konspirasi. Nah, setelah belajar itu kan menganggap semuanya semua materi yang diajarkan selama ini salah. Diajarkan teori konspirasi, merasa oh ternyata dunia ini tuh mengajarkan hal yang salah. Nah, kesimpulannya biasanya orang-orang yang terdoktrin oleh radikalisme diajarkan teori-teori yang berbau konspirasi. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dari teman-teman kan tadi udah ada jawabannya. Silakan teman-teman semuanya bisa merangkum kembali ya mengenai jawaban yang tadi disampaikan teman-teman. Nah, ada pertanyaan nih dari Teh Rahmi dari Pendidikan Bahasa Jepang. Bagaimana pandangan teman-teman penyaji mengenai kasus radikalisme di Indonesia? Apakah upaya yang telah dijelaskan tadi sudah diterapkan dengan baik di Indonesia ataukah belum? Nah, kalau belum, apa masalahnya? Kenapa belum? Silakan, baik teman-teman penyaji ataupun baik teman-teman yang menyimak juga boleh menyampaikan pendapatnya. Silakan. Silakan, boleh dari penyaji ataupun. Iya. Ini yang barusan pertanyaannya, silakan. Apakah ada yang mau menanggapi? Mengenai bagaimana? Nah, ya silakan. Kalau menurut saya, di pertanyaannya pandangan teman-teman penyaji ya. Kasus radikalisme di Indonesia. Apakah sudah diterapkan dengan baik dan belum? Kalau menurut saya belum. Karena hal yang paling mudah untuk dilihat di sekeliling kita adalah bagaimana handphone mulai banyak digunakan oleh orang-orang awam. Sehingga banyak informasi-informasi hoax yang mudah untuk disebarkan. Salah satu contohnya saja informasi mengenai pandemi ini. Nah, karena banyak yang berada di kondisi mereka baru paham mengenai sebuah teori, menyampingkan tentang hoax corona, itu menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di posisi terdoktrin tersebut. Jadi kalau menurut saya, karena masyarakat Indonesia itu kebanyakan dan kebanyakan juga yang termakan hoax, itu artinya untuk penanganan radikal juga belum diupayakan dengan baik, meskipun sebenarnya saya jarang mendengar tentang radikalisme ya,
Tapi ini hanya memberikan contoh bagaimana hoax masih bisa banyak tersebar. Terima kasih. Ya, silakan ya teman-teman. Apakah ada yang mau menambahkan mengenai radikalisme di Indonesia dan apakah upaya yang terjelaskan sudah diterapkan dengan baik atau belum? Silakan, ada tambahan? Dan juga ada, oh iya, boleh. Silakan. Jika menurut saya, pertanyaannya itu ini yang atas ya, mengenai kasus radikalisme di Indonesia. Sebenarnya, jika sudah diterapkan, mungkin sebagian sudah menerapkan. Ya, contohnya kita di UPI yang tutorial semester 1 itu kan ada dibahas juga kan radikalisme. Akan tetapi, apakah sudah baik diterapkannya? Mungkin belum cukup baik. Karena ya masih banyak juga yang yang mengikuti gerakan tersebut. Karena ya itu yang tadi dijelaskan oleh penyaji yang satu lagi, tersebarnya hoax dan memang kurangnya keterbukaan dan juga lingkungan pun mempengaruhi seseorang tersebut. Terima kasih. Oh iya, sama mau menanggapi yang sebelum kedua. Enggak, ya, yang silakan. sebelumnya. Oh, yang sebelumnya boleh. Upaya yang dilakukan terhadap orang yang sudah yang sudah mengikuti gerakan tersebut ya. Itu mungkin lebih ke bukan upaya preventif ya, lebih ke upaya kuratif gitu. Ya, kita bisa jelaskan dampak dan bahaya bagaimana radikalisme tersebut. Dan juga bukan dijelaskan ya, lebih kayak diberitahu gitu kan. Diberitahu jika memang orang tersebut dekat dengan kita gitu. Teman dekat kita sendiri gitu. Dan yang terakhir ya, kita doakan gitu. Supaya kita maupun dia juga sama-sama berada di jalan yang benar. Mungkin seperti itu. Sama yang ini, yang yang tentang Natal. Ya mohon maaf, saya memang tidak ini ya Kang, tidak tidak membahas jelas gitu tentang Natal karena ya memang pembahasan yang bukan di situ gitu. Itu tuh hanya sebagai contoh. Akan tetapi kenapa saya bukan tidak bolehkan gitu. Akan tetapi lebih baiknya tidak usah diucapkan gitu. Karena ditakutkannya akidah kita pun maksudnya kita mengucapkan tapi ilmu kita belum belum sampai gitu kan. Ditakutkannya akidah kita pun berubah gitu. Seperti itu hanya jadi biar tidak terlalu tidak terlalu berdampak gitu ke akidah kita gitu. Makanya lebih baik untuk tidak diucapkan seperti itu. Tapi ya mohon maaf saya tidak menjelaskan detail gitu kan tadi itu, soalnya emang pembahasannya kan radikalisme. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, untuk mengenai itu boleh teman-teman nanti dicari lagi referensi lain ya. Terutama boleh dari fatwa-fatwa ulama ataupun dari MUI ya mengenai Natal sendiri. Nah, ini yang terakhir ya. Ada yang bertanya dari Kang Muhammad Rizal. Apakah radikalisme hanya identik dengan Islam? Dan kenapa radikalisme selalu diidentikan dengan agama Islam pada umumnya? Jadi Islam itu dikit-dikit radikalisme, dikit-dikit radikalisme. Nah, kenapa dikaitkannya ke agama Islam? Silakan teman-teman, apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Saya boleh. Boleh. Halo, saya lagi teman-teman. Soalnya ketika ada pembahasan menarik, saya selalu ingin ikut bergabung dalam diskusi. Mengenai kenapa, ketika ditanya mengenai apakah radikal selalu identik dengan Islam, enggak juga sih sebenarnya. Karena kalau misalkan ditarik dengan secara sejarah kan, tindak Hitler tuh, diktator itu kan juga radikal sebenarnya, radikal dengan pemahamannya sendiri. Nah, ketika ditanya kenapa akhir-akhir ini radikal sering disangkut pautkan dengan Islam, kalau misalkan dilihat secara politik global,
ada yang namanya ilmu good government, atau kalau bukan itu ada namanya teori film Hollywood itu, ya kalau mau jadi hero ya harus punya villain. Ngerti ya maksudnya? Maksudnya kalau misalkan mau jadi pahlawan ya harus punya musuh. Nah, ketika disangkut pautkan dengan politik global, kita anggaplah Amerika yang punya apa ya namanya, bisnis senjata yang sangat amat besar. Mereka butuh pemasukan, mereka butuh pembeli gitu untuk senjata mereka. Lalu apa yang harus dilakukan ya? Mereka harus menciptakan hero dan villain gitu. Mereka harus menciptakan itu. Nah, kenapa Islam yang dipilih sebagai villain? Kenapa Islam yang dipilih menjadi villain? Karena Islam memiliki basis yang sangat besar. Tapi Islam tidak mengajarkan orang-orang untuk berperang. Di situ masalahnya. Ketika ada basis besar yang tidak sejalan dengan bisnis mereka, maksudnya kan mereka menjual senjata yang jelas untuk perang gitu. Tapi ada satu kelompok yang berbasis sangat besar tidak mengindahkan suatu peperangan, yang mereka jelas rugi. Ini mesti dilihat juga dari segi ekonomi global. Karena kan kalau misalkan kita lihat ekonomi secara global, ya kalau misalkan ekonomi di Amerika melemah, bisa dikatakan ekonomi di seluruh dunia akan ikut melemah juga. Itu apa ya namanya, akibat dari adanya negara adidaya itu seperti itu. Itu yang mesti dilihat. Nah, kalau misalkan di Indonesia, misal kita ambil contoh, misal ketika ada demo di Bandung, selalu ada selalu ada berita bahwa anarko melakukan tindak anarkis, kelompok anarko selalu melakukan tindak anarkis. Menurut saya, ketika disamakan dengan Islam di dunia, ketika Islam dianggap sebagai negara yang radikal, negara yang teroris dan sebagainya, nah, kelompok anarko di Bandung misal ini selalu dijadikan kambing hitam, selalu dijadikan musuh masyarakat agar tindakan-tindakan tindakan-tindakan demo yang barbar lah istilahnya itu bisa ditekan gitu, bisa dihentikan. Gitu sih. Jadi kalau dari saya mah ngelihatnya sebenarnya ketika dikatakan Islam selalu disangkut pautkan dengan tindakan radikal, saat ini benar gitu. Ini adanya bahwa memang Islam sedang dikaitkan dengan itu, tapi karena apa? Nah, karena apanya ini yang mesti kita cari tahu lebih jauh selain dari tadi yang saya katakan, karena saya baru tahu segitu gitu. Belum nyari tahu lebih jauh lagi. Itu teman-teman, makasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya silakan, ada yang mau menambahkan? Jadi bahwasanya untuk hari ini memang ya Islam ya, identik dengan radikalisme, dikit-dikit Islam sebut radikalisme. Dan itu tadi jawaban dari Muhammad Rizky. Kalau misalkan kenapa sih Islam yang selalu diidentikan dengan radikalisme? Ya, karena tadi politik global, salah satunya dari Amerika. Ya, itu yang dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Nah, silakan nih teman-teman, apakah ada tambahan? Teman-teman silakan. Iya, iya boleh, silakan. Masih yang tadi Widya dan Rizky. Pertanyaan yang pertama itu kalau nggak salah, kenapa radikalisme banyaknya Islam gitu sebenarnya? Mungkin kalau di Indonesia sendiri karena agama mayoritasnya juga karena Islam gitu. Tapi saya pernah dengar juga kalau misalnya di Indonesia sendiri di daerah apa gitu di Jawa ada terorisme dari Kristen gitu. Jadi emang bukan dari Islam aja gitu, cuman karena nggak terliput segencar dari radikalisme Islam, tapi sebenarnya ada gitu. Terus kalau di Amerika sendiri, kalau nggak salah ada yang terkenal itu Kristen radikal dari gereja Westboro, kalau nggak salah itu karena terkenal karena rasisnya kayak gitu-gitu. Cuman emang secara worldwide di dunia itu yang lebih terliputnya karena kalau nggak salah tadi ada yang bilang membutuhkan penjahatnya gitu. Jadi yang lebih digencarkan kalau radikalisme itu Islam gitu, tapi sebenarnya nggak gitu. Udah segitu.
Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi sebenarnya radikal itu ya bisa jadi dari berbagai agama juga bisa jadi ya. Tapi yang sekarang banyak di media itu yang disalahkannya itu Islam. Karena media banyak berpihaknya ya pada orang-orang di belakang Islam, atau banyak media itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Hanya dari itu ya Islam dikit-dikit disalahkan sebagai radikalisme dan sebagainya. Gitu ya. Mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan ya, karena waktu. Kita lanjutkan kepada pematerian dan juga mengulas sedikit mengenai diskusi yang tadi kita laksanakan. Yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Pandu Hyangsewu STHI MAG. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Ya, bisa terdengar suara saya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi tatap maya di SPAI untuk pertemuan terakhir ya. Betul ya, Kang moderator. Ini pertemuan terakhir dalam masa pandemi ya, jadi kita SPAI-nya online. Dan ini pertemuan terakhir insya Allah. Menarik tentang tema radikalisme ini. Sebenarnya dari kutipan ayat yang disampaikan oleh penyaji, lebih banyak berbicara di An-Nisa 171 ya. Jadi radikal itu merupakan perbuatan berlebihan. Atau jangan-jangan sebenarnya dalam Islam itu nggak ada radikalisme. Jadi kita jangan terlalu GR kalau seorang Muslim yang berbuat ghulu, berlebihan dalam tindakan terus diklaim radikal. Atau apakah betul makna ghulu itu adalah radikal gitu. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan kita harus menjadi seorang radikal supaya pemikiran, pemahaman kita itu benar-benar kuat mengakar. Pernah salah seorang mahasiswi biologi berkata kepada saya, Pak, akar itu harus radikal, Pak. Kalau suatu tumbuhan tidak radikal ya dia akan mudah tumbang. Jadi harus punya pondasi yang kuat. Apakah pantas kata radikal itu diidentikan dengan Islam? Justru ini jadi pertanyaannya. Terus kalau begitu, ngapain dong kita harus mencari sebuah upaya preventif dalam menangkal radikalisme keberagamaan? Tidak usahlah ada itu. Karena sebenarnya radikalisme itu bukan dari Islam. Radikalisme memang berawal dalam ranah politik. Makanya di sini disempitkan temanya tentang radikalisme keberagamaan, bukan radikalisme politik. Karena berbeda. Nah, kalau radikalisme muncul awalnya politik, kenapa harus diidentikan dengan agama dan itu Islam nama agamanya? Sedangkan di agama lain pun ada, tadi teman-teman berbicara itu juga. Nah, ini dia ya jadi pertanyaan. Sudah tepatkah makna An-Nisa 171 tentang ghulu itu adalah radikal? Berlebih-lebihannya dalam hal apa coba? Nah, justru kan kebalikannya, apakah kita boleh berlebih-lebihan dalam hal menjaga prinsip? Oh, tentu harus menjaga prinsip itu. Sebagai seorang muslim dia harus tegas. Tegas salah satunya ngebahas tadi tentang ucapan Natal ya. Tasyabuh biqaumin lah hadisnya. Lakum dinukum waliyadin, atau innamal likulli imri'in manawa. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi tinggal bebas. Apakah tentang mengucapkan Natal itu mau kita menyerupai sebuah kaum, tasyabuh biqaumin, atau segala sesuatu tergantung pada niatnya, hadis Arba'in Nawawi hadis pertama, atau surat Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agama, ataupun kaidah usul fikih yang terakhir. Niatul lafzi, al-lafzu ala niatil lafid. Lafad itu tergantung niat yang mengucapkan. Lafad itu. Lafad mengucapkan selamat Natal itu adalah lafad mengucapkan, tergantung niatnya. Niatnya untuk muamalah, menjaga muamalah ma'anas tanpa mencederai
interaksi dengan Tuhan gitu loh. Jadi Allah tahu dong ya Allah, aku teh kan sedang bermuamalah dengan manusia dan engkau lebih tahu apakah aku mencederai berbuat syirik kepada engkau. Nah, ini tanggung jawab kita masing-masing ya. Jadi saya tidak memberikan apa, tapi saya memberikan dasar-dasar yang tadi tentang mengucapkan Natal karena itu debatable teman-teman. Oke, balik lagi. Ini radikalisme keberagamaan. Temanya bukan radikalisme yang dalam ranah politik. Sekarang ketika radikal itu dalam bentuk isme berarti berkaitan dengan pemahaman. Maka wajar kalau ayat 171 tadi bertindak melewati batas karena tindakan itu berawal dari pemahaman. Nah, betul kan? Makanya al-ghulu tadi adalah tindakan melewati batas. Jadi untuk usaha yang paling preventif, paling dasar adalah dibenahi dulu pemahamannya. Jangan langsung ke tindakan. Karena awal mula muncul tindakan itu dari pemahaman. Nah ini dia. Jadi pemahamannya dulu harus dibenahi, diperbaiki, direkonstruksi orang pemahamannya. Kemudian nanti ke tindakan. Tadi pemateri kedua sempat berbicara mengenai iman, ilmu, dan akhlak, upaya preventifnya ya. Nah di akhlaknya ini yang harus kita benahi. Jadi akhlak itu outputnya, jadi ilmunya dulu dalam pemahaman. Untuk menyelesaikan tindakan harus berawal dari pemahaman. Nah, jadi cara mengingatkan pemahamannya itu akhlak itu dalam bentuk tindakan. Jadi begitu teman-teman, sebenarnya radikalisme ini jangan terlalu dibesar-besarkan menurut saya. Kenapa demikian? Itu bisa jadi isme-isme untuk memecah belah kita. Kamu radikal, kamu ekstrim, kamu sekuler, kamu liberal. Ini kan hanya sekedar isme sebenarnya. Ketika semua masih berkaitan dalam kajian keismean, nah, yang setiap orang terpengaruh oleh lingkungannya, diskusinya dengan siapa, organisasinya apa, pasti keismean oleh yang terdekat dari itu. Apakah sampai berpengaruh terhadap tindakan dan terhadap akidah? Nah, ini dia. Atau sampai gara-gara isme ini kita terpecah belah. Berapa banyak isme yang disematkan terhadap umat ini? Tujuannya untuk apa? Kalau ternyata kegeeran ya, kepedean, dan makna al-ghulu itu bukan radikal loh. Tapi bertindak melewati batas syariat. Nah, di sini bagaimana agar tidak dicap oleh radikal oleh sebagian kelompok terhadap umat ini? Jangan-jangan itu pun kesalahan umat ini juga yang terlalu kaku dalam memahami ajaran agama ini. Kaku tanda kutip. Tekstualis tanpa melihat konteks. Boleh konteks tapi jangan hilangkan substansi teksnya. Quran dan sunnahnya. Bagaimana Islam menjadi solihun likuli zaman wa makan. Nah, di sini ya. Kadang-kadang ada yang kok kaku banget sih memahami ajaran agama. Apakah sebegitunya Nabi kalau beliau masih hidup? Emang sebegitunya ya dalam menjalankan syariat terhadap umatnya? Bukankah ada diskusi dalam setiap syariat itu? Hukum itu tidak baku ya. Kenapa ada kaidah fikih? Berarti kan itu memperbolehkan umat ini untuk mencari alternatif hukum lain gitu ya. Alternatif hukum, pengembangan hukum Islam. Jadi sebenarnya begitu. Tujuannya yang dipentingkan adalah akhlak. Jadi lebih ke sana ya. Nah, kasus radikalisme di Indonesia dan kemudian tadi radikalisme selalu identik dengan agama Islam. Islam itu menarik gitu loh. Seperti gula gitu. Islam itu adalah sesuatu yang seksi untuk dijadikan sebuah isu yang diangkat ke publik gitu loh. Banyak yang iri dengan agama ini. Banyak yang bingung bagaimana cara memecah agama ini. Jadi kalau menurut saya radikalisme di Indonesia itu adalah usaha upaya mereka aja. Sebenarnya dibilang radikal ya bangga kita seorang radikal. Kalau nggak radikal berarti kita orang yang pelin-pelan, tidak punya pendirian. Yang nggak boleh itu radikalisme berpolitik. Itu usaha keras untuk menjatuhkan suatu pemerintahan. Radikalisme keberagamaannya apakah sudah tepat disebut radikalisme keberagamaan? Jadi upaya preventifnya bagaimana upayanya sebenarnya? Nah, tadi udah dijelaskan ya, terbuka, kemudian kita membaca lagi referensi sehingga keilmuan kita
tidak merasa truth claim, ya merasa paling benar. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita benahi lagi. Dan sampai kapan sih isu radikalisme ini selalu identik dengan Islam? Coba. Kalau teroris pasti radikal gitu kan. Karena dari paham radikalnya. Apakah sudah tepat itu seorang teroris disebut radikal? Ya menurut para temuan dan ini dipublish oleh media sehingga orang sudah memiliki pemahaman seperti itu. Radikal sama dengan teroris gitu. Kalau pengen jadi orang, setiap teroris pasti pemikirannya radikal sehingga dibabat semuanya. Ini yang menjadi salah satu kriminalisasi ulama gitu ya, khawatir gitu. Nah, jadi kita bisa ngebenahin itu dari diri kita sendiri dalam memahami ajaran agama yang luwes ya. Ajaran ini luwes sebenarnya, enggak kaku. Prinsip rahmatan lil alamin. Jangan terganggu oleh bunyi-bunyi kita radikal dan lain sebagainya. Kadang kalau nggak kalau diam juga berarti benar gitu ya. Kalau diomongin semakin disebut radikal juga gitu agama ini. Nah, waspada terhadap kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah Islam melalui isme-isme. Teman-teman kita saksikan bersama nanti ya. Setelah radikal ada isme apa lagi yang akan disematkan pada agama ini. Coba berapa banyak mahasiswa kita kemudian ada skat-skat. Kamu Islamnya organisasi itu berarti pemikirannya ini. Dan A, B sampai Z. Semakin terpecah belah, semakin merasa paling benar ajaran yang dianutnya, maka semakin senang musuh kita. Otomatis Islam gak usah dipecah belah, dia udah terpecah belah oleh ideologinya, oleh isme-ismenya. Nah mungkin begitu teman-teman. Baik, sedikit saja itu tambahan dari saya. Jadi untuk upaya preventifnya yang paling pertama adalah pemahamannya dulu. Jangan langsung ke tindakan karena memang isme ini berawal dari sebuah pemahaman. Mungkin begitu moderator. Oh iya nanti saya nunggu instruksi untuk menutup acara ini ya. Iya siap di semester ini. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih pada Bapak Dr. Pandu Hengsewo STHMAG yang telah menyampaikan pemateriannya ya. Saya akan mengulas sedikit ya, menyimpulkan bahwasanya tadi kita membahas mengenai upaya preventif mencegah ya, paham radikalisme beragama. Nah, kita harus tahu dulu preventif itu yaitu upaya pencegahan ya, supaya kita tidak masuk ke ranah radikalisme. Dan tadi jelaskan bahwasanya radikalisme itu bukan dari Islam, tapi awalnya dari politik. Nah, lalu radikalisme itu ya itu dari isme itu pemahaman. Nah, mana yang tadi dijelaskan oleh teman-teman dalam surat An-Nisa ayat 171 bahwasanya gulu di sini itu tindakan itu bisa dilancarkan ya atau bisa dilaksanakan itu berawal dari pemahaman. Nah, makanya dari usaha atau upaya dasarnya itu yaitu dengan cara membenahi pemahaman yang baru nanti akan maju ke tindakan. Kalau pemahamannya sudah benar ya otomatis nanti akan benar juga di tindakannya. Dan juga mengenai tadi bahwasanya kenapa Islam banyak disalahkan mengenai radikalisme ya karena Islam ini agama yang sangat menarik ya, yang banyak orang yang iri karena merupakan agama terbesar ya, banyak pengikutnya. Nah, juga mereka itu bingung cara memecah belahnya. Nah, maka dari itu mereka menyematkan radikalisme ya, pemahaman itu radikalisme kepada Islam supaya itu salah satu cara juga mereka memecah belah agama Islam. Nah, mungkin sekian kesimpulannya. Untuk acara selanjutnya akan ada penutupan rangkaian kegiatan FGD Tutorial SPHI DPUPI yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Pandu Hengsewo STHI MAG. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Kang Entis sebagai moderator dalam webinar FGD ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya untuk menutup FGD Tutorial SPI ini pada semester ini. Berhubung kita semua dalam room, jadi setiap dosen yang menjadi pemateri terakhir sekaligus menutup FGD Tutorial
PAI SPAI ini. Maksud saya tutorial SPAI. Baik, teman-teman yang saya banggakan, seluruh pengurus tutorial PAI SPAI di kampus ilmiah edukatif religius, sejarah panjang memang dengan adanya tutorial SPAI ini. Saya termasuk salah satu dosen yang memberikan sebuah masukan dengan adanya kegiatan tutorial SPAI ini. Jadi sebelumnya tidak ada tutorial SPAI. Jadi ketika pertama kali saya masuk di UPI, saya memberikan sebuah masukan kepada rapat dosen dan alhamdulillah disetujui. Begitupun juga dengan pihak kampus yang memang mendukung kegiatan ini. Tidak lain kegiatan ini adalah yang pertama untuk sebagai ajang silaturahmi antar fakultas. Jadi ketika teman-teman masuk di UPI teringat dengan tutorial PAI, maka ketika teman-teman di semester ini itu ada tutorial SPAI, qobliyah, ba'diyah. Saya mengistilahkan begitu. Dulu pendapat saya ketika rapat, kenapa sih hanya mahasiswa baru saja? Kenapa mahasiswa yang sudah di semester akhir tidak diberikan kesempatan juga untuk ikut berpartisipasi memakmurkan masjid? Kemudian juga jadi ada siraman-siraman dan sentuhan-sentuhan religiusitasnya, yang mana itu adalah sebagai slogan kampus kita. Jadi begitu teman-teman. Dan alhamdulillah kegiatan tutorial SPAI sampai detik ini terus berjalan dan didukung penuh oleh kampus. Terlepas dari terbatasnya dan adanya dalam masa pandemi seperti ini. Tapi teman-teman sangat sederhana sekali. Bagaimana agar semua kegiatan tutorial SPAI dari pertama sampai akhir ini menjadi nilai di mata Tuhan. Dengan mengucapkan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Tanpa harus berkepentingan hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban mengisi link absen. Ya, kemudian mengisi link absen ketika keluar masuk juga. Terlepas dari itu semua. Niatnya dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah saja. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah kita. Dan yang paling penting apa? Kita tidak tahu teman-teman di antara amalan mana selama kita hidup di dunia dan itu bisa menjadikan kita kunci masuk surga. Bahkan Imam Al-Ghazali pun kaget. Ternyata bukan dari karya-karya beliau, tapi gara-gara kasus menyelamatkan seekor semut yang jatuh ke dalam tinta hitam. Jadi siapa tahu kalau ternyata nanti ketika suatu saat kita ditanyai oleh malaikat, amalan apa yang membuat kamu pede masuk surga wahai hamba Tuhan, hamba Allah? Ya Allah, saya itu pernah melakukan suatu amalan yang saya ikhlas dengannya. Kata malaikat, ditanya lagi amalan apa? Mengikuti seminar tutorial SPAI ya Allah. Dan ternyata direview itu oleh malaikat, benar nggak sih hatinya ikhlas? Ya kan, wallahu alam. Kalau ternyata di antara sekian amalan di dunia dan akhirnya gara-gara tutorial PAI dan SPAI kita bisa menjadi masuk surga. Amin. Karena ini adalah nilai kebaikan dan nilai-nilai religiusitasnya ada. Niatnya ada. Bukan masalah amalan-amalan yang memang itu sesuai dengan dalil-dalil. Tapi amalan-amalan yang kadang-kadang di luar perkiraan manusia. Oh ternyata amalan receh kayak gini itu yang membuat masuk surga ya. Amalan receh loh menurut manusia. Tapi di mata Allah, tahu nggak kenapa kamu bisa masuk surga gara-gara amalan receh itu? Keikhlasannya yang kami nilai ternyata ya. Surrender, total surrendernya pada kami kata Allah ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kegiatan FGD tutorial SPAI di semester ini dalam masa pandemi memberikan keberkahan dan ini bisa menjadi wasilah diangkatnya wabah ini dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ini juga bisa menjadi wasilah ya Allah. Kami masih berupaya untuk menjaga konsisten dalam menjaga agamamu, syiar agamamu ini. Terlepas dari adanya pandemi ini ya Allah, kami masih istiqomah. Kami masih mengaji ya Allah ya. Kami masih mengikuti kajian-kajian ustadz-ustadz yang kami jadikan sebagai referensi kami dalam memahami ajaran agamamu. Jadikan jangan sampai ini menjadi alasan tutorial di stop dulu karena pandemi. Tidak demikian. Kemudian silaturahmi di stop dulu gara-gara pandemi. Tidak juga demikian. Nah, kita niatkan, kita yakini ini semua akan bernilai di mata Allah dan para malaikat. Amin ya rabbal alamin.
Baik teman-teman, untuk itu saya izin atas nama Ketua Seminar Pendidikan Agama Islam Tutorial PAIUP, kemudian juga atas nama Ketua Departemen Pendidikan Umum FIPS, dan tentunya juga atas nama dosen pengampu mata kuliah SPAI pada kelas teman-teman, saya tutup pelaksanaan FGD tutorial SPAI ini dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya untuk memimpin sebuah doa kafaratul majlis. Teman-teman, mari kita baca bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Dr. Pandu yang CWSTHM AG yang telah menutup FGD tutorial SPAI ya pada semester kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang teman-teman dapatkan juga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu akan ada pengumuman. Jadi silakan bagi teman-teman untuk menyimak pengumuman yang akan saya sampaikan karena pengumuman ini sangat penting ya. Pengumuman mengenai tugas pengganti. Nah, ini untuk jenis tugas pengganti itu ada 2. Pertama ada membuat esai dan video. Ketentuannya 1, esai tulis tangan di kertas folio minimal 1 halaman. Tema materi sesuai dengan webinar kosong yang ingin diganti. Tema materi sesuai ya tadi ya, webinar yang kosong. Misalkan kosongnya di pekan kedua, itu materinya apa, berarti itu yang dijadikan esai. Video berisi tentang penjelasan esai yang sudah dibuat. Nah, ini video hasil esai tadi ya divideokan. Durasi video minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Upload di Instagram dengan tag IG tutorial. Selanjutnya foto esai dan link Instagram kirim ke CP fakultas masing-masing. Lalu ada jenis tugas pengganti yang kedua, membuat buletin dakwah dan ketentuan minimal 250 kata, boleh sertakan gambar. Desain sekreatif mungkin, tema materi sesuai dengan webinar kosong yang ingin ganti, hasil buletin di-share ke story atau feed, dan minimal ke 5 grup sosial media lain, WA ataupun Telegram. Lalu screenshot hasil share-nya dan dikirim ke CP fakultasnya masing-masing. Gitu ya. Ya, desain buletin dan juga screenshot di-share ke ini hasil ke WA ataupun Telegram lain, itu juga di screenshot nanti dikirim ke CP fakultasnya masing-masing. Ini ada syarat dan ketentuan tugas pengganti. Yang pertama itu 1, berfungsi untuk mengganti webinar 2 webinar presensi yang kosong. Nah, jadi yang bisa diganti itu kalau misalkan kosong 2 kali. Ya, kalau misalkan 3 kali kosong ya berarti yang bisa digantinya hanya 2. 1, jenis tugas berlaku untuk presensi in dan out. Ya, jadi 1 tugas itu berarti in dan out. Jadi 1 tugas ya. Jadi enggak in misalkan 1 tugas, out 1 tugas enggak. Jadi 1 tugas itu sudah mencakup presensi masuk dan sudah mencakup presensi keluar. Yang ketiga, untuk mengganti 1 webinar yang kosong cukup membuat esai dan video saja. Nah, jadi kalau misalkan tidak hadirnya 1 kali, nah membuat esai dan video saja. Untuk mengganti 2 webinar yang bolong membuat esai, video, dan buletin dakwah. Nah, kalau misalkan 2 pekan tidak hadir, maka yang dikerjakan tugas-tugasnya itu ya membuat esai, video, dan juga buletin. Ketiganya ya. Nah, lalu untuk format pengiriman ke CP, formatnya itu NIM, _ nama lengkap, _ jurusan, _ mengganti webinar kosong yang ingin diganti, misalkan mengganti webinar pekan sekian. Nah, ini contohnya ya, mengganti webinar 2 dan 4, nah, lalu kirim ke CP fakultasnya. Nah, selanjutnya lampirkan tugas penggantinya yang tadi ya, desain ataupun fotonya dan juga screenshot. Untuk batas pengumpulannya Minggu tanggal 29 November 2020. Nah, jadi diingat-ingat ya, jika teman-teman ada yang bolong-bolong di pekanannya, silakan untuk segera melaksanakan tugas-tugasnya ya. Dan juga terakhir tanggal 29 November 2020. Saya harap
bagi yang bolong-bolong ya pekanannya itu bisa melaksanakannya tepat waktu ya. Selanjutnya next. Nah, ini untuk CV fakultasnya silakan boleh di screenshot ya. Untuk FVOK ke Kang Miftah ataupun ke Teh Anki. Untuk FMIPA Teh Khaira dan Teh Mia. Untuk EPTK Kang Jul dan Teh Deka. Untuk EPBS Teh Mila dan Teh Zahnas. Jadi silakan nanti dikirim ke CV fakultasnya masing-masing. Jikalau FMIPA ya berarti FMIPA, jikalau PTK dan juga sama seperti yang lainnya ya, sesuai dengan fakultasnya. Jangan antar fakultas. Nah, jikalau nanti misalkan tidak bisa dihubungi atau susah dihubungi ataupun tidak dibalas ya, nah nanti boleh ditanyakan ke KM-nya supaya KM-nya langsung bertanya langsung di grup KM. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada kesulitan apapun silakan bisa tanyakan ke CV fakultas. Gitu ya. Saya harap teman-teman semuanya bisa mengerjakan tugas penggantinya dengan tepat waktu, dan juga bagi teman-teman yang setia selalu hadir ya, selalu hadir ikut pekanan, saya ucapkan terima kasih juga ya. Berarti tinggal menyelesaikan saja presensi out yang sekarang, sudah itu sudah beres. Tapi bagi teman-teman yang masih bolong-bolong, silakan bisa diganti maksimalnya 2 pekan, dan juga jangan lupa untuk terakhir pengumpulannya tanggal 29 November 2020. Gitu ya. Kalau misalkan lewat itu ya bisa jadi tidak terima tugasnya. Gitu ya. Mungkin sekian untuk webinar kali ini. Sekaligus juga untuk menutup rangkaian acara dari awal sampai akhir ya, dari pembukaan sampai sekarang. Saya selaku moderator dan juga mewakili seluruh pengurus tutorial mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketika pelaksanaannya masih banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan. Saya meminta maaf dan juga saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ya. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifatul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.